sektor yang sekiranya akan positif ya di semester kedua. Yang pertama tentu dari sektor consumer gitu ya, karena melihat dengan penurunannya suku bunga akan meningkatkan daya beli. Kemudian yang kedua dari penurunan suku bunga ini juga pasti akan mengurangi dari sisi COGS para perusahaan-perusahaan consumer seperti itu. Kemudian adanya pemilu juga pasti akan meramaikan juga perusahaan-perusahaan consumer di Indonesia. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, kembali lagi di Cuan Talks ya teman-teman ya. Saat ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Firman Siregar ya, selaku founder dari Kuliah Saham. Nah mungkin di sini teman-teman semuanya pada follow ya Kuliah Saham ya. Saya juga follow sih ya Mas ya, jujurly gitu kan. Thank you, Mbak. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya followersnya Kuliah Saham dan teman-teman semuanya nih investor ajaib bisa disimak. Hari ini kita akan bahas terkait dengan strategi bottom fishing ya Mas ya. Jadi mungkin kita langsung mulai aja nih Mas Firman. Kira-kira untuk bottom fishing sendiri kalau menurut Mas Firman tuh seperti apa sih Mas strateginya? Oke, jadi bottom fishing ya teman-teman ya, dari namanya sendiri bottom fishing, atau kalau kita artikan secara definitif gitu ya, betul, memancing di bottom gitu ya, memancing ikan di support gitu di ya, dasar di gitu dasar. Ya. Yang nggak jauh beda gitu dengan analogi memancing ikan di dasar. Artinya ini adalah salah satu strategi dalam kita membeli saham ya, dari sekian banyak strategi. Artinya ini strategi ketika kita membeli suatu saham di area bottom atau di area supportnya. Seperti itu. Nah, secara namanya metode pasti ada potensi untung, ada potensi risiko seperti itu. Nah, sejalan juga dengan metode bottom fishing ini, ya sama kayak kita memancing ya. Kalau kita memancing di dasar, ini potensi mendapatkan ikan besar itu jauh lebih banyak. Karena biasanya ikan-ikan besar, ikan-ikan yang ganas itu kan ada di dasar. Nah, sejalan dengan metode ini ketika kita trading, ya metode ini memberikan potensi profit yang cukup besar karena kita mendapatkan harga suatu instrumen ya. Dalam hal ini misalkan saham berarti di bottomnya atau di dasarnya banget kayak gitu. Jadi secara probability keuntungannya persentasenya besar, tapi secara risiko juga cukup besar gitu karena ya sama kayak kita mancing di dasar, ada potensi nyangkut gitu ya. Nah, ada potensi nyangkut, sama kayak kita trading berarti ya potensinya gagal gitu ya, gagal bottom gitu. Karena biasanya kalau kita bicara bottom fishing ini kan hampir mirip dengan buy on weakness, membeli di harga terendah kan. Cuman bedanya kalau bottom fishing ini biasanya di dalam tren yang masih turun. Jadi ketika suatu harga turun dengan sangat signifikan dalam waktu singkat, nah biasanya banyak trader-trader yang mencoba mencari titik bottomnya atau kita sebut dengan bottom fishing tadi, kayak gitu. Kalau buy on weakness kan biasanya di dalam tren bullish gitu ya, tren pendek, tren panjangnya bullish. Tapi kalau di bottom fishing biasanya tren pendeknya masih bearish, tapi tren panjangnya masih bullish gitu. Jadi kita memang mencari di ujung daripada penurunan harga sahamnya seperti itu, Mbak. Baik, Mas Firman, itu tadi terkait dengan seluk-beluk dari bottom fishing lah ya, kira-kira definisinya ya seperti itu ya Mas Firman ya untuk bottom fishing sendiri. Nah kalau gitu berarti tadi kan kita udah bahas, wah berarti bottom fishing itu mancing di bottom, di support gitu. Berarti saham yang kita cari tuh saham yang downtrend dong, kira-kira seperti itu atau enggak sih Mas? Atau saham uptrend waktu dia bikin lower high gitu kan, apakah itu jadi salah satu yang namanya bottom fishing juga? Oke, jadi bottom fishing itu nggak sekedar ketika suatu harga saham turun kemudian kena support kita beli gitu, nggak gitu. Tapi kita juga tetap mempertimbangkan indikator atau variabel-variabel lain ya, sinyal-sinyal lain ya yang akan kita analisa ya, termasuk dari sisi tren tadi. Memang nggak ada definisi yang secara relate gitu yang secara langsung menyatakan ya bottom fishing itu pasti di trend bearish, enggak. Tapi umumnya tren pendeknya lagi turun, lagi downtrend, namun di tren besarnya ini masih ada misalnya kita pakai time frame daily gitu ya. Di dailynya mungkin masih turun tapi di weekly-nya ada masih naik gitu kan. Sehingga kita mencari ketika harga itu turun, kita bisa menggunakan beberapa indikator. Misalkan contoh indikator trend following misalnya. Kan kalau di moving average misalkan contoh ya, di moving average-nya masih downtrend, tapi kan kita bisa cari moving average panjangnya. Misalnya kita di 20 atau 50 masih turun, tapi misalnya di MA 200-nya dia udah mulai rebound nih. Nah ini ada tanda-tanda adanya potensi pantulan atau reversal atau rebound tadi. Itu dari sisi trend following. Teman-teman bisa banyak pakai ya, misalnya Bollinger Band atau kan Ichimoku dan sebagainya. Kemudian misalnya dari chart pattern gitu ya.
Nah, ketika kita bicara bottom fishing, itu harga saham kan turun ya. Nah, kita juga menunggu konfirmasi dari chart atau pola grafik yang terbentuk gitu ya, chart patternnya. Teman-teman bisa tunggu misalnya pola-pola reversal seperti double bottom, kemudian inverse head and shoulders, falling wedge dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa tunggu di area tersebut ataupun ketika chart pola ini mulai terbentuk. Jadi nggak yang sekedar harga saham turun kemudian teman-teman beli, tapi tetap butuh konfirmasi. Dan terakhir ya teman-teman bisa konfirmasi dari pola candlenya ya untuk menentukan potensi price reversalnya. Jadi harga saham turun di area support ya, kalau bisa di strong supportnya ya. Jadi support yang memang pada masa lalu tuh berhasil mantulin harga dengan sangat signifikan. Kemudian teman-teman lihat di area tersebut ada nggak pola candle yang terbentuk. Misalnya hammer, engulfing dan sebagainya ya, tergantung dengan referensi teman-teman. Dan kalau bisa ditambah lagi dengan konfirmasi volume. Jadi kan kalau kita bicara volume kan ketika harga saham itu berpotensi reversal ya. Dari bearish ke bullish, biasanya harga ketika dia turun, harganya turun, ini juga akan menandakan dengan volume juga yang juga turun. Jadi penurunannya tidak dikonfirmasi oleh volume. Nah, teman-teman bisa mulai lirik tuh. Artinya ada potensi tanda-tanda akan terjadinya reversal. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi kalau misalnya secara major trend ini masih bullish gitu kan, masih uptrend, kalau misalnya ada koreksi ya kenapa nggak teman-teman lakukan bottom fishing, tapi harus tadi pakai konfirmasi ya teman-teman ya. Mungkin tadi ada banyak banget yang disebutin sama Mas Firman, itu banyak banget, ada chart pattern tadi inverse head and shoulder, kemudian double bottom dan sebagainya, kemudian juga tadi pakai indikator Bollinger Band, ada moving average juga. Nah, kalau dari sebanyak itu nih, kalau Mas Firman sendiri tuh lebih ke yang mana sih Mas? Mungkin bisa di-spill nih ke teman-teman investor ajaib semua nih, yang paling Mas Firman sering gunain deh untuk mengkonfirmasi nih, udah di supportnya nih akan ada reversal. Kira-kira apa nih indikator-indikatornya? Oke, kalau saya biasanya ngebagi 3 Mbak. Kalau bicara tentang indikator yang saya gunakan. Yang pertama ini bukan indikator sih, price action ya. Kita memang melihat dari chartnya. Ada nggak kodifikasi adanya tanda-tanda reversal. Jadi kalau dia bearish kan dia pasti ngebentuk yang namanya lower trough, lower peak ya. Atau lower low, lower high gitu ya. Puncak dan dasar yang lebih rendah. Nah, ketika harga saham ataupun instrumen aset lainnya itu bakal reversal, dia pasti akan membentuk kodifikasi yang berubah. Ya, ini sejalan dengan teori Dow gitu kan. Kemudian sejalan dengan price action biasanya saya mulai dari tadi terbentuknya chart pattern ada atau enggak. Ya, kalau dia mau bullish biasanya pasti ada entah itu double bottom, inverse head and shoulders dan sebagainya. Itu yang pertama dari price action. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan bantuan konfirmasi dari indikator trend following. Nah, biasanya kesalahan dari para trader pemula ya, itu biasanya semua indikator dipakai. Alhasil semuanya bingung gitu ya, karena terlalu banyak indikator, full indikator apalagi gitu ya. Nonton influencer A dipakai indikator ini, dimasukin indikatornya, terus nonton influencer B lagi dimasukin, akhirnya banyak banget sampai 10 gitu ya Mas ya. Betul, sampai price actionnya nggak kelihatan gitu. Sampai penuh, susah bacanya gitu kan chartnya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita paham esensinya, itu kan indikator itu cuma dibagi 2. Yang satu untuk membantu kita mengidentifikasi tren atau trend following, itu biasanya indikator yang dia ada di dalam chart harga. Entah itu misalnya moving average mah ada banyak ya, ada yang simple, exponential ataupun yang weighted gitu kan. Entah itu misalnya Ichimoku, parabolic SAR dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya semua indikator ini sama, ngebantu kita mengidentifikasi tren. Nah, kesalahan trader pemula biasa semua dipakai. Hasilnya nggak sesuai esensi kan. Nah, kalau saya pribadi, kalau indikator tren biasanya saya fokus aja menggunakan moving average. Dan biasanya saya menggunakan yang exponential moving average, menggunakan referensi 2134 dari angka Fibonacci seperti itu. Oke tuh perlu dicatat ya teman-teman semua, langsung setting. Kemudian yang ketiga dari indikator momentum, untuk menentukan kapan momentum yang tepat gitu ya. Nah, ini biasanya ada di bawah grafik kita. Atau biasanya indikator oscillator lah teman-teman biasa pahamnya ya. Iya. Itu ada stokastik, RSI, Williams percent range, MACD dan sebagainya. Nah, kalau trader pemula biasa semua dipakai. Betul, sampai penuh. Sampai penuh, sampai layarnya tuh nggak kelihatan lagi tuh. Chartnya nggak kelihatan nih, candlesticknya nggak kelihatan. Iya, betul. Isinya semuanya indikator. Gitu, Nah, kalau saya biasanya pakai satu aja, biasanya pakai stokastik, kalau nggak pakai MACD kalau untuk melihat tren panjangnya. Oke. Jadi 3 itu aja, price action, indikator trend following sama indikator momentum. Seperti itu, Mbak.
Oke, jadi tadi udah di-spill dari sekian banyaknya indikator yang teman-teman mungkin nggak apa-apa sih kalau teman-teman mau belajar ya semuanya juga nggak apa-apa dipakai ya Mas ya. Kita nggak harus harus Bollinger Band. Pokoknya Bollinger Band udah paling 100% deh probability-nya. Kita juga nggak bisa maksain ya. Jadi buat teman-teman mau belajar ya terserah teman-teman pakai aja dulu semuanya gitu kan. Nanti kalau udah nyaman pakainya apa ya teman-teman pakai aja yang itu. Dan tadi udah di-spill untuk strateginya dari Mas Firman. Tadi untuk untuk konfirmasi tren pakai moving average ya. Terus kemudian tadi untuk osilator juga pakainya yang stochastic sama pakai MACD juga ya tadi untuk indikatornya. Jadi teman-teman mungkin untuk lebih jelasnya lagi tadi teman-teman udah lihat tuh tadi settingannya berapa ya. Mungkin bisa yang kalau misalnya tadi nggak sempat catat bisa diputar ulang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa playback lagi nih YouTube-nya. Kemudian kita bahas terkait dengan momentum. Nah, momentum seperti apa sih di mana kita bisa ini momentum yang tepat untuk bottom fishing. Apakah kalau misalnya IHSG-nya merah kita bisa bottom fishing nih di saham-saham yang blue chip. Nah, kira-kira seperti apa sih, Mas? Oke, kalau bicara momentum untuk kita mencari bottom fishing biasanya kita dapat saham-saham untuk bottom fishing itu ketika memang marketnya lagi turun ya, lagi crash gitu ya, entah itu karena ada sentimen jangka pendek ataupun kalau memang kayak kemarin tuh lagi pandemi ya. Itu kan banyak saham-saham blue chip yang lagi terdiskon. Nah, teman-teman bisa manfaatin momentum-momentum seperti itu. Tapi tetap ya dikonfirmasi lagi tadi dengan variabel-variabel lain gitu ya, entah dari sisi trennya, entah dari sisi apakah supportnya memang valid atau enggak. Kemudian dari konfirmasi dari pola candlestick dan juga volumenya. Seperti itu sih, Mbak. Baik. Jadi tadi ya teman-teman ya, mungkin kita akan bahas terkait dengan sekarang nih Mas. Sekarang nextnya akan bahas terkait dengan day trading itu sendiri nih. Karena kan aplikasi kita nih, kita ada fitur terbaru nih Mas, namanya day trading ya. Jadi teman-teman investor ajaib semua tuh bisa beli dan jual saham di hari yang sama dan dapat buying power sampai dengan 7 kali untuk teman-teman maksimalkan teman-teman punya profit gitu ya, karena dapat buying power sampai dengan 7 kali di banyak 100 saham, hampir 100 saham lebih ya. Teman-teman bisa pakai fitur kita terbaru yaitu day trading ya teman-teman ya. Nah, tadi untuk bottom fishing ya, itu cocok gak sih Mas untuk yang day trade ataukah cuman untuk yang swing trade gitu? Mungkin bisa dibahas nih Mas. Oke, jadi sebenarnya metode bottom fishing atau menangkap area bottom ini bisa digunakan di semua jenis typical trader ya. Entah itu day trade, scalpers atau swing trade, bahkan seorang investor pun juga bisa bottom fishing, cuman mungkin pendekatannya beda. Kalau misalnya untuk investor mungkin pendekatannya adalah valuasi suatu saham gitu ya. Ketika memang valuasi udah murah banget gitu ya, dia bisa aja nangkep di harga bawah gitu kan dengan margin of safety berapa. Kemudian kalau bicara untuk trader ya, kalau tadi bicara day trade mungkin pendekatannya adalah dari sisi time frame mungkin yang lebih pendek. Ya mungkin bisa pakai H1 atau M30 atau M15 ya, tergantung daripada referensi dan juga kenyamanan teman-teman dalam trading. Yang pasti metode ini adalah teman-teman menangkap area support terendah dari suatu harga yang berpotensi menjadi area reversal. Seperti itu Mbak. Baik. Jadi mungkin buat teman-teman semua ini yang sekarang lagi gencar banget gunain day trading kita, tadi ya tidak menutup kemungkinan bottom fishing itu bisa dilakukan dengan tadi ya day trading ya untuk tipe tradernya gitu ya Mas ya, karena mungkin teman-teman bisa lakukan aja penyesuaian terkait dengan time frame-nya gitu kan. Yang tadi Mas Firman udah bilang di 1 hour ya, 1 jam, kemudian sama di 30 menit ya. Yes, betul. Nah ya itu ya untuk time frame-nya ya teman-teman ya, jadi mungkin bisa diatur. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa dapetin cuan nih menggunakan metode bottom fishing, apalagi kalau kita lihat IHSG-nya kan sekarang lagi di support nih, bisa dikatakan seperti itu ya. Ini baru rebound nih Mas saat kita syuting podcast ini nih ya teman-teman ya. Jadi momentum untuk bottom fishing ini lumayan oke juga untuk dilakukan sama teman-teman untuk dapetin cuan yang lebih maksimal. Betul. Nah, jadi tambahan dikit lagi. Boleh Mas. Jadi bulan Juli ini cukup menarik sebenarnya. Betul. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir 9 kali itu IHSG itu rebound atau profit ya, hijau gitu ya di bulan Juli. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mungkin udah punya inceran saham dari beberapa bulan lalu mungkin udah bisa mulai cicil gitu ya, atau mulai trading lagi, karena jujur ya 6 bulan ke belakang kita kempot-kempotan gitu ya trading gitu ya, karena marketnya masih sideways banget gitu, konsolidasi.
Oke, jadi kalau kita lihat memang secara year to date marketnya memang masih minus 2%-an gitu kan ya. Dan kalau kita lihat ini udah mulai rebound di bulan Juli dan hopefully juga sentimen terkait earnings dari emiten ya di second quarter ya teman-teman tahun 2023 ini tuh dapat menjadi booster pergerakan IHSG nih ya. Jadi teman-teman ini cocok banget buat bottom fishing ya di saat-saat seperti ini ya Mas ya. Betul. Jadi jangan sampai kehilangan momentum ya teman-teman, jangan sampai teman-teman kehilangan momentum udah pada akumulasi kan, udah tahu nih sentimen terkait dengan rilis laporan keuangan, teman-teman baru beli di situ gitu kan, itu namanya ya salah timing gitu kan ya, apalagi buat investor. Jadi mungkin bisa dicicil-cicil beli. Nah kemudian, ini kan biasanya yang sering banget dialami oleh trader nih, misalnya dia udah tahu saya mau bottom fishing di level X gitu kan, di level sekian, terus saya udah yakin banget ini di level sekian tuh bakal ada bounce back, ada reversal. Nah kira-kira kalau misalnya ternyata ada false breakout nih, ternyata dia tuh tembus di level supportnya, nah apa sih yang harus kita lakukan nih kalau ada kayak gini-gini nih yang nggak bisa kita duga gitu? Oke, jadi kalau saya biasanya sebelum men-set sebuah area stop loss, biasanya yang pertama adalah saya pastiin dulu level supportnya ini level support yang kuat gitu ya. Jadi yang pada masa lalu memang pernah berhasil memantulkan harga dan sangat signifikan gitu. Dan di bawah situlah saya meletakkan area stop loss saya. Jadi stop lossnya, apalagi bicara bottom fishing kan kita makannya di area support ya. Betul. Nah kalau teman-teman taruh terlalu dekat ini rawan banget nih terjadi false break. Makanya saya biasanya kalau bottom fishing saya agak wide stop loss ya. Jadi stop lossnya itu agak lebih lebar dibandingkan biasanya. Kemudian yang kedua, ketika market berjalan ini kan biasa candle itu kan suka ngekor ya. Nah, biasanya saya kasih toleransi 2-3 candle di bawah area support. Jadi misalnya teman-teman analisa nih level supportnya di harga 1000. Nah, saya biasanya kasih toleransi 2-3 candle. Jadi selama 2-3 candle selanjutnya ya harga saham ini masih di bawah level supportnya, biasanya saya akan stop loss. Ya mau nggak mau resiko gitu kan. Tapi kalau misalnya di candle ketiga atau candle keempat dia berhasil naik lagi di atas level supportnya, maka saya masih akan tetap hold gitu. Karena ya saya berhasil keluar dari false breaknya tanpa perlu cut loss kan kayak gitu. Atau yang ketiga, saya menggunakan Fibonacci external retracement. Jadi pasang stop lossnya itu di bawah rasio 1.13 atau 1.272 untuk rasio Fibonacci-nya. Jadi memang di bawah level supportnya tapi ada jarak tuh di bawahnya 113 atau 1272. Jadi nggak nyampe 1,5-nya. Nah biasanya memang saham ya, apalagi di IHSG untuk saham-saham yang mid caps ya, itu biasanya suka ngekor. Nah teman-teman ya strategi tadi untuk tidak sampai kena area tidak sampai ke cut loss gitu ya. Karena sakit juga kan ketika teman-teman cut loss kemudian harganya reversal lagi tuh naik lagi ke atas kayak gitu. Jadi tiga tips tadi yang biasanya saya gunakan untuk meminimalisir terjadi yang namanya false breakout. Kayak gitu Mbak. Nah oke deh, jadi tadi ya teman-teman ya tips and triknya buat teman-teman yang bisa dikatakan ingin bottom fishing ya. Karena tadi resikonya ya ada penurunan gitu kan setelah dia menembus level supportnya gitu kan ya Mas ya. Tadi terkait dengan tips and trick untuk bottom fishing. Nah sekarang kita akan mungkin kalau misalnya tadi kita terkait dengan false breakout di support. Nah kalau misalnya di resist nih Mas, kita udah melihat nih, wah mungkin ada orang yang sebagai trader dia walaupun memang secara kita lihat kan misalnya dalam trennya itu downtrend gitu kan, terus ada reversal lah, tapi kita mau nunggu dulu nih sampai di resisten pertama dia akan beli di situ. Nah kira-kira kalau misalnya ada ternyata pas dia sebenarnya udah nyentuh resisten pertama nih, ternyata di besoknya itu malah turun. Nah ini kira-kira strategi seperti apa sih Mas kalau kita menemukan false breakout tapi di resist nih? Oke, kalau untuk itu biasanya saya pribadi ya based on pengalaman, untuk di area resist memang saya kasih spare untuk area beli. Jadi nggak yang di resist banget untuk membeli saham ya. Apalagi kalau di dalam trend bearish biasanya saya pakai tadi moving average ya untuk ngebantu, karena biasanya kan trend bearish itu kan dia geraknya tuh nggak lurus ke bawah ya Mbak. Dia pasti bentuknya zigzag. Iya betul. Nah biasanya zigzagnya ini atau kita sebut dengan secondary reaction atau kenaikan sementara ini biasanya akan reject di area moving average-nya. Kalau biasanya saya pakai 2134 di area situ biasanya dia akan reject. Nah kalau dia ternyata reject ke bawah maka saya nggak akan entry gitu ya, karena nggak kena area buy stop saya gitu kan. Makanya tadi strateginya kalau bicara di resist ya teman-teman kasih spare untuk area resistance-nya gitu ya. Nah spare-nya tadi kalau mau pakai Fibonacci di rasio 113 atau 1272. Jadi belinya di atas itu. Jadi benar-benar pas dia emang lagi primary-nya, gerakan major-nya, atau dia dari bearish tiba-tiba langsung ke bullish kan gerakan major-nya itu teman-teman entry di gerakan panjangnya untuk beli di atas resistance-nya untuk menghindari false break di resist.
Oke nih, kalau misalnya tadi kan udah tips and trick ya teman-teman yang tadi untuk mencegah false breakout di resist, kemudian juga cara kita meminimalisir resiko kalau misalnya breakout di support gitu kan ya. Dan sekarang mungkin kalau misalnya based on Mas Firman punya istilahnya pengalaman pribadi. Nah, kira-kira bottom fishing tuh seberapa menguntungkannya sih Mas? Mungkin bisa di-share nih. Oke, strategi ini. Terkait strategi bottom fishing sebenarnya tergantung dari teman-teman lakuin ya. Karena kan tadi kayak misalnya mbaknya bottom fishing tapi nunggu di resist satunya gitu ya. Atau kalau saya biasanya bottom fishing memang di area support, kemudian ada konfirmasi candle, kemudian di area situlah saya entry. Memang secara winning rate nggak terlalu besar dibanding buy on breakout. Ini saya konfirmasi dari pengalaman saya. Secara winning rate nggak terlalu besar, tapi secara persentase cukup besar gitu. Karena kita ngambilnya di bawah. Nah, tinggal PR-nya adalah kedisiplinan kita. Kadang winning rate-nya misalnya 50-50 nih atau 60-40. Kalau misalnya kita bisa disiplin, profitnya bisa besar gitu. Karena biasanya kan risk to reward ratio-nya kan cukup tinggi tuh ya kalau kita bottom fishing kan. Misalnya area taking profitnya 30 nih harusnya. Karena misalnya nggak disiplin biasanya 10 udah di TP. Alhasil pas akumulasi jadi kecil kan persentasenya kan. Kalau misalnya diakumulasi dari bottom fishing sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi memang secara persentase cukup besar, tapi secara risiko juga cukup besar gitu. Jadi secara persentase winning rate mungkin nggak terlalu besar dibandingkan buy on breakout yang memang udah konfirmasi pergerakan arah trennya seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada peluang juga untuk profit, tapi memang tadi buy on breakout itu bisa dikatakan ya punya peluang profit yang lumayan signifikan juga ya dibandingkan dengan si bottom fishing ini gitu ya. Betul, secara winning rate ini nggak terlalu besar tapi persentasenya cukup besar. Betul, jadi untuk persentase kalau diakumulasikan kayak gitu ya Mas ya, itu betul. Bisa dikatakan lebih besar ya teman-teman. Karena teman-teman tuh istilahnya mancingnya tuh udah di bawah gitu ya, di bawah duluan dibandingkan kalau teman-teman lihat dari breakout ya, buy on breakout gitu kan istilahnya teman-teman udah ngelewatin satu fase resist gitu kan istilahnya kayak gitu ya Mas ya. Jadi itu untuk peluang terkait dengan bottom fishing ya teman-teman ya. Kemudian kalau bottom fishing ini sendiri nih Mas, itu bisa dikatakan perlu nggak sih kita bikin trading plan yang bener-bener seketat kayak untuk misalnya scalper gitu. Perlu banget nggak sih kita kalau misalnya kita mau day trade atau swing itu bener-bener seketat itu kalau misalnya kita mau bottom fishing ini? Oke, jelas kalau bicara trading plan di semua typical trader ya pada akhirnya kita kudu disiplin gitu ya, harus disiplin. Apalagi bicara di scalping ya, di di kondisi peraturan sekarang yang ARB-nya udah 15%, bahkan di bulan 9 nanti katanya udah mulai simetris lagi. Nah, kalau teman-teman gak disiplin ya bisa babak belur gitu. Betul. Makanya di semua metode sih saya sebutnya ya, baik itu bottom fishing ataupun metode apapun ya teman-teman ya harus disiplin. Makanya kalau dari saya sih untuk teman-teman yang memang pengen jadi the real trader gitu ya, coba latihan dulu, kemudian riset ya atau backtest dulu nih metode ini kira-kira di saham-saham yang biasanya teman-teman trading berapa sih probability-nya atau winning rate-nya. Dengan data itu tadi teman-teman punya kepercayaan diri yang lebih gitu ketika entry di satu saham. Karena misalkan contoh, wah saya udah coba metode bottom fishing nih, tapi misalkan loss. Nah ternyata pas teman-teman backtest memang di dalam perjalanan metode ini ada kondisinya loss gitu. Dan teman-teman karena udah melakukan backtesting atau udah melakukan riset, teman-teman tahu misalnya probability 70%. Artinya kalau sekarang loss ya nggak jadi masalah gitu kan. Nah masalahnya biasanya trader pemula karena nggak punya data, nggak punya pengalaman, nggak siap loss gitu. Akhirnya lossnya ditahan terus, akhirnya makin banyak jadi investor nyangkut gitu kan. Jadi investor long investing ala Warren Buffett gitu ya. Tiba-tiba langsung pemuja Warren Buffett, Peter Lynch gitu kan. Iya, tapi di saham gorengan. Tapi di saham-saham trendliner, wow ya teman-teman ya. Nah teman-teman seru banget ya kita bincang-bincang bersama Mas Firman dari Kuliah Saham. Semoga teman-teman nih dapat kita udah berapa SKS sih Mas? 2 SKS ya. Masih inilah luarannya lah. Oh masih pengenalan ya. Yes. Baru pengenalan ya teman-teman ya. Hari ini kita akan 3 SKS sepertinya ya Mas ya, untuk bahas-bahas terkait dengan market, terkait dengan saham. Nah kemudian sekarang kita udah bahas terkait dengan tips and triknya, strateginya. Mungkin bisa di-spill gak sih Mas nih yang cocok banget nih saat ini nih untuk bottom fishing nih saham apa sih? Ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi keputusan investasi itu ada di tangan teman-teman semuanya. Jadi sesuaikan sama profil resiko dan sesuaikan sama trading plan teman-teman. Tadi kita udah bahas terkait dengan trading plan. Nah untuk Mas Firman sendiri mungkin bisa di-share nih. Kira-kira apa sih saham yang cocok nih untuk bottom fishing saat ini nih?
Oke, jadi mungkin sebelum saya spill ya stock picknya gitu ya, sambil saya lihat contekan juga saham-saham apa aja yang udah saya coba list gitu ya untuk potensi saham-saham bottom fishing. Tapi saya mau nambah sedikit nih strategi buat teman-teman yang suka bottom fishing gitu atau menangkap di area support. Nah biasanya saya juga menggunakan multiple time frame, Mbak. Jadi ketika harga saham turun, kemudian berhenti di area support gitu ya, misalkan ngebentuk pola double bottom lah misalnya, atau early inverse head and shoulders gitu ya, udah ngebentuk left shoulders headnya, kemudian ada tanda-tanda ngebentuk right shouldersnya kayak gitu. Nah biasanya kalau kita pengen dapat lebih cuan ya, lebih profit kan kita ngambilnya di bawah gitu ya, spekulasi. Nah kalau saya biasanya menggunakan 2 time frame. Kalau misalnya ngelihat ada potensi ngebentuk IHNS tadi di daily-nya, maka saya turunin ke H1 untuk area entry-nya. Jadi misalkan tadi IHNS-nya udah ngebentuk 60% nih di daily-nya gitu ya teman-teman ya. Kemudian kan kalau kita mau entry di inverse head and shoulders kan di atas neckline-nya ya. Nah kita kadang nunggu di atas neckline-nya udah ketinggalan berapa poin tuh, berapa rupiah kan. Nah teman-teman bisa turunin 1 time frame. Teman-teman lihat di potensi right shoulders-nya itu ada pola lagi nggak? Nah biasanya ngebentuk pola lagi misalnya double bottom atau ada minor resistance. Nah teman-teman bisa cicil beli di situ. Biasanya saya berdasarkan pengalaman ya, sebelum dia ngebentuk, sebelum dia breakout neckline-nya, saya entry dulu 30% dari modal yang ingin saya entry di saham itu. Di area neckline-nya tadi saya entry di bawah neckline-nya ya, dengan time frame H1-nya, entah itu dia breakout minor resistance atau dia ada pola candle, saya entry dulu 30. Nah pas confirm D1-nya, confirm neckline-nya, baru saya sisanya untuk saya entry kayak gitu. Nah ini jauh lebih profitable lah dari pengalaman gitu ya. Secara risiko juga jauh lebih kecil karena ketika dia gagal ya teman-teman hanya kehilangan sekian persen gitu kan dari saham yang teman-teman entry. Nah terkait stock pick ya, saham-saham yang ada potensi untuk bottom fishing, ini sekali lagi disclaimer Mbak ya, dari analisa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman bisa lakukan analisa lagi. Bulan lalu kebetulan kita di kuliah saham juga dapat 2 nih di saham BBKP, Java sama Cepin ya. Ini waktu itu kita ngelihat karena adanya momentum di indikator stokasiknya sama MACD ya, waktu itu ada divergence ya, bullish divergence, dan juga dia reject di area support. Ini waktu itu kita entry kalau nggak salah di awal bulan Juni, dan sekarang di Juli kalau nggak salah udah 30-20%an kayak gitu. Nah untuk sekarang yang saya lihat cukup menarik ya teman-teman yang ada di area support. Yang pertama ada SMGR. Ini saya lihat ada potensi ngebentuk ugly double bottom. Jadi double bottom tapi nggak terlalu indah bentuk double bottomnya gitu ya. Dan juga dia udah reject di low terendahnya di 2020, dan double bottom ini juga cukup sering confirm ya di SMGR. Konfirmasi di 6.200, supportnya ada di 5.850 sampai 6.000. Jadi teman-teman bisa gunain strategi tadi ya, bisa entry di awal atau menunggu confirm. Dicicil gitu ya Mas ya. Betul. Biar istilahnya tuh resikonya juga nggak begitu gede gitu kan. Kalau misalnya emang ada false breakout gitu. Iya, betul. Lanjut Mas. Kemudian kira-kira apa lagi nih stock pick-nya? Saya lihat juga cukup menarik ini dari grup MTech Mbak. Wah, udah turun lumayan dalam ya. MTech SMA, ini saya lihat ada potensi ngebentuk cup and handle. MTech konfirmasi di 790, SMA di 173, supportnya MTech di 700, SMA di 155 sampai 160. Dan kita pun udah mulai cicil nih kalau SCMA ya dari minggu lalu gitu. Kemudian MNCN juga cukup menarik untuk alternatif ya, di area 600-an, 615 sampai 650. Kemudian ada PNLF juga. Ini saya lihat ada potensi ngebentuk bullish divergence yang cukup lebar ya dari sisi MACD-nya. Kemudian watchlist tambahan nih buat teman-teman yang suka big caps, ini ada Telkom. Ya, ini juga lagi nguji support trend line-nya. Dan juga di area support 3930 sampai 4000. Bisa tunggu candle reversal. Kemudian terakhir mungkin dari Tekim ya. Ini ngebentuk early cup and handle. Konfirmasi di 6420 ya, support di 6000. Sisanya saya lihat ya ada Harum sama Indi nih, cuman tambang lagi kurang bergairah juga ya, tapi secara teknikal cukup menarik. Mungkin itu sih beberapa stock pick yang saya lihat sejauh ini cukup menarik di area bottomnya, seperti itu Mbak. Baik teman-teman, tinggal dipilih ya Mas, diobrol. Iya, dianalisa lagi. Dianalisa lagi, tapi balik lagi ke profil resiko dan juga trading plan yang udah teman-teman. Tadi juga Mas Firman juga udah spill sih trading plan-nya ya, support dan juga resistennya. Dan rata-rata tadi sahamnya ya memang lagi di supportnya ya Mas ya, lagi di bottomnya. Jadi cocok banget sih sama tema kita hari ini, bottom fishing ya. Cocok banget juga sama IHSG yang bisa dikatakan ya udah mulai rebound lah ya untuk saat ini ya. Semoga nih tayangnya sebelum IHSG-nya nyentuh ke 6.800 atau 6.900-an ya Mas ya. Oke deh, tadi terkait dengan
saham-saham ya pilihan dari Mas Firman tadi bisa dicatat buat teman-teman yang ketinggalan, bisa diputar ulang ya teman-teman ya, diputar ulang terus sampai teman-teman misalnya tadi strategi juga sampai teman-teman juga paham gitu strateginya seperti apa. Jadi jangan diputar ulangnya cuman bagian stock picknya aja ya teman-teman ya, tapi takutnya gagal paham. Iya, totalnya nanti gagal paham nih karena kita ngomongin dari tadi strateginya dulu ya sebelum ke stock pick nih supaya teman-teman paham ya strategi untuk bottom fishing itu seperti apa. Tadi untuk terkait dengan saham-sahamnya. Kemudian mungkin kita akan bahas terkait dengan rotasi sektor nih Mas. Tadi kan kita udah bahas nih saham-saham gitu kan ya. Terus mungkin kita akan bahas terkait dengan sektor. Ini sektor juga sebenarnya menentukan juga untuk bottom fishing kan. Jadi mungkin ada sektor-sektor yang agak lagging nih di tahun lalu dan mungkin di tahun ini udah mulai rebound. Nah, kalau rotasi sektor kayak gini kalau Mas Firman tuh lihatnya seperti apa sih? Kalau saya untuk melihat ya atau menganalisa dari kondisi sektoral biasanya ya kembali lagi ke metode ngelihat dari metode top down ya. Saya ngelihat dari kondisi makronya dulu baik dari sisi globalnya maupun dari sisi nasionalnya. Ya relate aja misalnya sekarang kondisinya udah harga komoditas sudah nggak naik lagi nih udah turun gitu ya. Kemudian harga suku bunga inflasi udah mulai turun ya teman-teman bisa predik aja mana kira-kira di top down di bawahnya sektor mana yang kira-kira terdampak positif kayak gitu. Kemudian dari analisis sektoralnya baru kita lihat emitennya mana yang sekiranya menarik ya. Kalau misalnya bicara teknikal berarti teman-teman lihat dari sisi chartnya. Kalau kita bicara untuk investasi ya bicara dari sisi valuasinya kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama dari kondisi metode top down, yang kedua ya follow the giant sama follow the trend gitu Mbak. Jadi ya kita lihat ya di mana uang masuk paling banyak gitu ya. Kalau misalnya ikutin big fund gitu ya Mas istilahnya. Yes betul. Kita ngikutin smart money atau big fund masuknya di mana. Kemudian teman-teman bisa lihat ya di IHSG ini kan mayoritas masih didominasi sama asing ya. Kalau kita lihat itu ya sekitar 50% lebih itu masih dominasi asing. Nah teman-teman lihat asingnya masuknya di mana paling besar atau di sektor mana uangnya paling banyak masuk gitu. Teman-teman bisa ngekor di situ. Kemudian ya udah terakhir konfirmasi dari sisi teknikalnya dari sisi chartnya karena pada akhirnya uang yang masuk itu akan melukis sebuah chart. Nah chart itu teman-teman bisa analisa lagi dengan teknikal kan seperti itu. Baik. Jadi intinya ya top down analysis dulu ya Mas ya. Kita lihat secara makronya, kemudian juga kira-kira sektornya baru apa sih yang diuntungkan ya sektornya baru nanti ke sahamnya ya teman-teman ya. Mau lihat dari valuasinya itu boleh, mau lihat dari chartnya juga boleh ya. Kita lihat secara chartnya seperti apa. Apakah konfirmasi tadi kinerja dari sektoralnya gitu kan ya. Betul. Dan di aplikasi kita ya teman-teman itu juga udah tersedia. Jadi buat teman-teman yang mager nih misalnya lihat valuasi mana sih yang lagi murah. Nah di aplikasi kita ini ada Mas namanya mungkin teman-teman bisa lihat screening saham kita itu ada lihat dari PE dan juga PBV ya dalam 5 tahun terakhir nih kira-kira masih ada di range tersebut atau enggak sih rata-ratanya gitu kan. Kalau misalnya masih murah atau masih di bawah PE rata-ratanya atau PBV rata-ratanya ya bisa dikatakan valuasinya lagi murah. Nah bisa tuh juga untuk bottom fishing ya dengan screening saham di aplikasi kita nih ya teman-teman ya. Tadi kemudian kita udah bahas terkait dengan rotasi sektoral ya Mas ya. Kira-kira cara menganalisis seperti apa. Kemudian kalau kita bahas sekarang terkait dengan IHSG nih. Kalau menurut Mas Firman sendiri dari tadi kan kita belum ngomongin IHSG ya, belum ngomongin induknya. Kalau menurut Mas Firman sendiri untuk IHSG saat ini tuh kondisinya lagi seperti apa dan kira-kira untuk ada nggak sih target tertentu untuk IHSG misalnya sampai di second half akhir ini gitu sampai di tahun 2023 bisa di-sharing deh Mas. Oke, jadi kalau IHSG kita lihat ya selama semester pertama ini kan masih nggak lari dari 6.500 sampai 6.900 gitu ya. Artinya gerakannya masih sideways di area tersebut. Tapi di satu sisi teman-teman ya saya merasa bersyukur karena dengan kondisi global yang gunjang-ganjing gitu ya IHSG kita masih tertahan gitu ya nggak jebol 6.500 karena itu level psikologis juga level support yang menahan IHSG nggak masuk ke tren turun gitu kan. Nah di tengah kondisi semester 1 yang suku bunga naik sampai 11 kali gitu ya. Kemudian kondisi geopolitik yang masih belum meredam gitu ya, belum clear gitu ya. Nah, IHSG kita masih tertahan gitu. Nah, beda cerita dengan di semester 2 ini, teman-teman. Di mana ya kalau kita lihat The Fed ya bulan Juni kemarin sudah menahan laju suku bunganya. Kemudian juga inflasi di Amerika juga udah lumayan turun walaupun belum sampai targetnya The Fed di 2%-an. Artinya untuk semester 2 sampai nanti akhir tahun saya rasa ini ada angin segar ya untuk IHSG ya. Ditambah satu sisi juga
harga-harga komoditas sudah mulai turun ya. Walaupun kita juga punya sektor komoditas, tapi untuk sektor consumer kita mungkin ini dampaknya positif gitu kan. Kemudian dari sisi nasional kita lihat ya perekonomian kita juga masih bertumbuh. Walaupun nggak setinggi dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tapi ini cukup menarik juga dan perusahaan-perusahaan kita juga masih banyak yang membukukan laba. Jadi saya melihat ya untuk semester kedua sampai akhir tahun saya rasa IHSG akan rebound ya dari semester 1 ini dengan target ya saya rasa bisa tembus di 7.000-an gitu ya, 7.200. Saya rasa masih cukup moderat lah untuk target IHSG di akhir tahun. Baik, jadi target IHSG tadi ya teman-teman, katalisnya itu bisa dikatakan secara domestik dan juga secara global pun tadi mendukung ya. Kira-kira di second half ini atau di semester 2 ini bisa dikatakan ya udah mulai dovish ya kira-kira secara kebijakan moneternya. Kemudian kalau kita lihat secara domestik pun kemarin inflasi kita juga udah turun ya Mas ya. Level 3,54% di bulan Juni ya tahun 2023 yang dimana pastinya udah di tarafnya Bank Indonesia ya 2-4%-an ya teman-teman. Jadi hopefully di second half ini itu akan ada lah kebijakan yang lebih relax lagi, yang lebih dovish lagi nih untuk Bank Sentral Indonesia maupun juga Bank Sentral secara global begitu, The Fed, ECB dan kemudian juga Bank of England dan sebagainya ya teman-teman ya. Itu terkait dengan IHSG ya teman-teman. Jadi untuk target secara moderate-nya itu ada di level 7.200 ya Mas ya. Yes. Baik, itu untuk target dari Mas Firman. Dan kemudian mungkin kita akan bahas terkait dengan sektor nih. Kalau tadi kita udah bahas terkait dengan rotasi sektor. Nah, kalau menurut Mas Firman sendiri nih sektor yang menarik nih di kuartal di semester 2 nih apa sih Mas? Ini udah di semester 2 soalnya saat ini. Sejalan dengan katalis tadi ya Mbak. Pertama katalis penurunan suku bunga, kemudian penurunan nilai inflasi, kemudian juga kita juga ngelihat ada penurunan harga komoditas dan terakhir adanya pemilu ya di 2024 dan ya mungkin dari akhir 2023 atau semester 2 ini udah mulai kena angin-anginnya lah gitu ya, baik dari sisi pembelanjaan negara dan sebagainya juga pasti akan meningkat ya, peningkatan permintaan domestik juga pasti akan naik gitu ya, daya beli masyarakat dan sebagainya. Sehingga kalau mengacu dari katalis-katalis tadi, saya prefer ya untuk sektor yang sekiranya akan positif ya di semester kedua. Yang pertama tentu dari sektor consumer gitu ya, karena melihat dengan penurunannya suku bunga akan meningkatkan daya beli, kemudian yang kedua dari penurunan suku bunga ini juga pasti akan mengurangi dari sisi COGS para perusahaan-perusahaan consumer seperti itu. Kemudian adanya pemilu juga pasti akan meramaikan juga perusahaan-perusahaan consumer di Indonesia. Kemudian suku bunga juga pasti akan relate juga di perusahaan-perusahaan properti ya, karena tentunya dari sisi utang mereka juga akan lebih ringan ya beban financingnya. Kemudian dari propertinya juga pasti akan membuat rantai cabang lagi ya ke konstruksi, kemudian ke basic material misalnya ke semen dan sebagainya juga pasti akan berdampak cukup positif gitu. Dan terakhir mungkin yang agak high risk ya tekno ya, karena kita ngelihat selama di semester awal ini tekno kita turun terus ya, masih dalam tren penurunan. Kemudian sekarang saya rasa ini cukup menarik ya, dengan adanya penurunan suku bunga saham tekno saya rasa ada potensi juga untuk mengalami rebound di semester kedua ya, seperti itu sih Mbak. Baik Mas ya. Jadi kalau bisa tadi kita ada bahas terkait dengan banyak banget ya teman-teman ya, dari strategi bottom fishing, kemudian juga strategi untuk tadi saham-saham apa aja, kemudian juga IHSG tadi proyeksinya juga udah kita bahas. Terus juga tadi saham-sahamnya topiksnya itu apa aja, sektor-sektor menarik tadi consumer ya Mas ya. Selain consumer tadi ada banyak lagi ya multiplier effect-nya buat properti juga tadi. Terus kemudian ada sektor basic materials juga yang bisa dikatakan kena dampaknya nih ya. Mungkin kita akan bahas terkait dengan bottom fishing lagi nih Mas ya. Jadi kita mengulas lagi nih dari awal. Kalau misalnya menurut Mas Firman nih, sekarang ini ya Mas ya bisa dikatakan kan IHSG-nya juga lagi mulai rebound. Nah, apakah strategi untuk bottom fishing ini adalah strategi yang paling tepat ataukah mungkin masih wait and see dulu? Kan ada beberapa orang yang bisa dikatakan lagi wait and see deh saat ini, kayaknya IHSG-nya ya masih di situ-situ aja, sepi-sepi aja gitu kan, apalagi transaksi nggak kayak di awal-awal tahun gitu kan ya, 12T, 16T kan ya, sekarang tuh kayak 7, 8 gitu. Apakah saat ini udah saat yang benar-benar tepat ataukah ada strategi lain nih Mas yang tepat nih untuk saat ini? Oke, jadi kalau bicara tepat nggak tepatnya sebenarnya pertama kembali ke tipikal para tradernya, karena nggak semua typical trader juga nyaman nih dengan bottom fishing. Mungkin ya biasa buy on breakout
tiba-tiba bottom fishing juga nggak biasa gitu kan. Nah, yang pertama itu kembali ke kenyamanan masing-masing. Kemudian yang kedua, memang saya akui juga selama semester pertama juga kita jarang trading ya untuk lebih sedikit lah porsi trading swing dan sebagainya, lebih banyak day trading gitu. Karena marketnya tadi kalau kita maksain swing mungkin ya baru mau kena resist udah false break gitu ya, udah turun lagi. Banyak kecewanya gitu ya di semester 1 udah bottom fishing udah naik turun lagi gitu. Iya, karena marketnya sepi banget gitu ya. Yang biasanya di atas 10T terus kadang di bawah 10T. Terus yang manggung juga saham-sahamnya ya kadang itu aja gitu ya. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya ke tipikal dan kenyamanan masing-masing. Tapi kalau saya ngelihat ya kembali ya teman-teman tinggal lihat aja nanti kalau marketnya rame lagi, kemudian juga IHSG-nya nggak balik lagi ke bawah 6.500 atau di ke bawah itu ya, artinya ini potensi bakal rebound gitu. Tapi kembali lagi kita tuh nggak trading IHSG-nya ya. Walaupun di kondisi IHSG yang seperti apapun, tetap ada saham-saham yang menarik. Jadi kembali lagi gitu ya. Teman-teman cari lagi peluangnya di saham mana gitu ya. Mau IHSG-nya sideways mau enggak pasti tetap ada peluang. Tinggal kemampuan kita untuk analisa lebih dalam saham-saham yang mana yang menarik. Walaupun secara probabilitas nggak lebih banyak gitu ya, karena marketnya atau secara indeksnya nggak kemana-mana gitu kan. Tapi tetap aja ada saham-saham yang potensial untuk kita bottom fishing gitu di kondisi market kayak sekarang. Oke, jadi memang biasanya untuk di market sendiri selalu ada peluang sih, tergantung kitanya aja mau cari tahu atau enggak, mau analisis atau enggak ya. Betul. Jadi setiap marketnya down juga pasti ada peluang saham-sahamnya naik gitu kan. Jadi tergantung kitanya. Tadi itu untuk bottom fishing ya, terkait dengan apakah probability-nya lumayan besar di saat marketnya kayak gini. Sekarang mungkin kita akan bahas terkait dengan kalau misalnya Mas Firman sendiri melakukan bottom fishing nih, kira-kira ada porsi tertentu nggak sih untuk masukin dana gitu, misal untuk bottom fishing? Mungkin bisa di-sharing nih Mas, dari seluruh, misalnya saya punya di RDN nih ada 100% gitu kan ya, terus mungkin 20% untuk bottom fishing, mungkin ya 30%-nya untuk ya nunggu dulu lah sampai sahamnya itu benar-benar konfirmasi gitu, ada reversal. Oke, kalau saya biasanya patokannya lebih ke risk sih Mbak. Jadi di kondisi kayak gini biasanya risk profile saya maksimal 2% dari total modal. Jadi misalkan contoh ada saham yang menarik nih, misalnya bottom fishing gitu ya. Ya udah, misalnya modal 100 juta, berarti saya cuman boleh maksimal loss-nya itu 2 juta gitu ya. Tinggal saya sesuaikan aja porsi entry-nya berapa gitu. Apakah 1/5 dari total modal? Berarti kalau 1/5-nya ya berarti tinggal berapa persen gitu ya, mungkin gak nyampe 1% gitu kan, 1% loss keseluruhan ya is okay gitu ya, tergantung stop lossnya di mana juga kan kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya patokannya lebih ke risk profile-nya yang saya turunin ketika kondisi market kayak gini. Jadi maksimum dari total modal cuma boleh loss satu kali trade tuh 2% dari total modal kayak gitu. Tapi kembali lagi tiap orang beda-beda ya. Betul. Mau dari acuan metode gayanya atau mau dari sisi acuan tadi risk profile-nya berapa, itu tergantung dari tipikal teman-teman mau seperti apa. Kayak gitu sih Mbak. Baik, jadi tergantung sama profil resikonya sendiri. Tadi kalau Mas Firman tuh lebih ke moderate ya Mas ya, bisa dikatakan seperti itu, karena 2% aja tuh udah ya udahlah cut aja gitu kan. Misalnya 2% ya udahlah ya bisa dikatakan untuk toleransinya seperti itu untuk risknya gitu kan ya. Iya, dari total modal ya Mbak. Jadi misalkan contoh tadi ada kita ngelihat nih harga saham turun ya, misalnya dari sekian ribu ke 1000 misalnya. Misalnya setelah kita ukur area entry, area exitnya, misalnya supportnya di 1000 tadi, misalnya stop loss kita di 950 deh, minus 5% gitu kan. Taking profitnya misalnya di 1200 misalnya, ada positif 200 ya, atau risk to reward ratio 1/4. Nah, karena stop lossnya 5%, karena risk profile saya cuma 2%, maka saya nggak mungkin entry all in kan di saham ini gitu ya. Karena kalau saya all in melebihi daripada risk profile saya. Karena saya akan rugi 5% dari total modal, maka saya akan membagi gitu ya, entry-nya misalkan saya bagi jadi tadi ya, kalau 100 misalnya saya entry 20 juta. Nah 20 juta kalau loss 5% berarti kan loss-nya 1 juta ya. Ya nggak sih? Nah 1 juta atau 1 juta ini tuh cuman setara 1% dari total modal. Artinya ini masih sejalan dengan risk profile saya. Berarti saya boleh entry di saham yang tadi yang di harga 1000 misalnya saham ABC dah misalnya kayak gitu. Jadi 2% itu bukan maksimum stop loss tapi maksimum kerugian dari total modal yang saya punya seperti itu. Oke, jadi keseluruhannya gitu ya Mas. Iya. Tapi teman-teman balik lagi tadi profil resikonya, kalau misalnya yang konservatif mungkin ya bukan 2% ya, tapi mungkin 1 atau 0, sekian persen udah tingkat minimalisir untuk resikonya teman-teman, untuk level minusnya, lossnya lah istilahnya ya. Tadi terkait dengan dari
strateginya Mas Firman sendiri. Nah, mungkin ya Mas Firman ya, kita udah bahas banyak banget terkait dengan bottom fishing. Nah, semoga teman-teman investor ajaib ini dapat insight yang lumayan banyak ya teman-teman, karena kita udah kira-kira 3 SKS lah ya Mas ya. Ya benar gak sih? Hampir 4 kayaknya Mbak. Udah hampir 4 ya. Jadi mungkin kira-kira itu aja ya teman-teman ya, perbincangan kita sama kuliah saham sama Mas Firman as founder dari Kuliah Saham. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin di sini juga banyak nih followersnya nih dari Kuliah Saham. Nah, buat menyapa teman-teman investor ajaib semuanya nih Mas, kira-kira ada nggak sih mungkin Mas Firman bisa kasih closing statement buat teman-teman nih ya, sebagai trader yang mau bottom fishing atau sebagai trader yang bisa dikatakan saat ini tuh lagi mencoba lah pemula gitu untuk mencoba terjun di dunia trading nih. Mungkin bisa dikasih pesan dan kesannya nih Mas untuk teman-teman teman-teman followers dari Kuliah Saham dan juga followers dari Ajaib_investasi pastinya. Oke, jadi mungkin closing dari saya Mbak ya. Betul. Jadi trading itu kayak sama aja kayak bisnis teman-teman ya. Jadi namanya kita bisnis, kita nggak bisa memaksakan setiap hari itu harus profit gitu ya. Ada kalanya mungkin marketnya lagi sepi, ada kalanya marketnya rame. Nah, biasanya kesalahan para trader pemula adalah dia memaksakan satu metode tuh harus cuan terus gitu. Alhasil ketika ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi atau harusnya cut loss, nggak di cut loss, akhirnya makin banyak akhirnya menggerogoti dari total modal. Nah, itu salah satu psikologis yang perlu teman-teman dalamin gitu ya. Jadi nggak masalah hari ini loss, ya besok kita bisa profit lagi gitu. Atau akumulasi, yang penting akumulasi 1 bulan atau akumulasi 1 tahun ini kita tetap profit kayak gitu. Dan kesalahan selanjutnya yang biasanya sering terjadi di di trader pemula adalah gonta-ganti metode. Jadi kayak saya bilang tadi, bukan berarti ketika kita bisnis hari ini sepi besok ganti jualan gitu ya. Misalnya hari ini kita buka franchise ayam goreng gitu ya. Oh, hari ini nggak laku, besok kita ganti boba misalnya. Oh, nggak laku lagi, besok kita ganti. Nggak kayak gitu kan. Boncos ya Mas ya. Betul. Nah, itu kalau kita analogin ke trading, banyak yang terjadi tuh kayak gitu. Oh, hari ini bottom fishing loss, besok cobain buy on breakout loss lagi misalnya. Atau profit, besok coba lagi loss, ganti lagi akhirnya teman-teman gak ekspor di bidang itu. Makanya saya suka mengutip ya salah satu quotes dari Bruce Lee ya. Dia pernah menyampaikan, saya lebih takut orang yang melatih satu buah jurus tendangan sebanyak 1000 kali dibanding orang yang memiliki 1000 jurus tapi hanya melatih 1 kali. Waduh, dalam banget tuh Mas. Jadi ini sejalan dengan kita trading atau investasi. Jadi trading atau investasi itu bicara terkait konsistensi teman-teman. Ya, karena kalau kita bicara piramida seorang trader ya, itu kan paling bawah itu kan psikologis ya, atau mindset ya teman-teman, yang paling menentukan kesuksesan kita. Nah, jadi kalau kita mau sukses trading ya teman-teman konsisten aja tuh, konsisten dengan metode yang teman-teman punya. Jangan gonta-ganti metode ya. Jadi satu metodenya itu dipakai, didalamin gitu ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dievaluasi sampai teman-teman expert dan teman-teman bisa make money dengan metode tersebut. Mungkin itu closing dari saya, Mbak. Waduh, sangat amat inspiratif ya teman-teman semuanya ya. Mungkin buat teman-teman semuanya nih yang mau cari-cari tahu juga terkait dengan insight dari trading, mungkin bisa langsung kunjungi aja di Kuliah Saham ya teman-teman. Di situ juga pasti Mas Firman juga berbagi ya, Mas Firman insight-insight, ilmu-ilmu terkait dengan trading, terkait dengan investing juga. Jadi teman-teman bisa langsung aja kunjungi Kuliah Saham punya Instagram ya. Mungkin bisa dipromoin juga nih Mas terkait dengan Kuliah Saham nih. Oke, jadi buat teman-teman ya dari Ajaib Investasi, Investor Ajaib ya, jangan lupa juga untuk follow Kuliah Saham di Instagram, karena kita juga bersama-sama aja membagikan literasi keuangan, investasi bagi generasi muda Indonesia gitu, supaya ya literasi kita terus bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan dari sisi jumlah investor dan juga literasinya. Jadi ya literasi kita tumbuh, jumlah investornya tumbuh ya kan, insya Allah ya cuan semua kayak gitu kalau bisa. Oke deh teman-teman semuanya ya. Investor cuan, emiten cuan, bursa cuan, semuanya cuan ya teman-teman semuanya. Jadi oke, kira-kira itu aja perbincangan kita yang sangat bisa dikatakan berbobot sekali ya Mas ya untuk hari ini sama Kuliah Saham. Kita udah dapat 3 SKS teman-teman semuanya. Semoga kita lulus ya abis dapat materi ini. Terima kasih Mas Firman untuk insight-nya, sangat-sangat insightful sekali. Dan terakhir teman-teman semuanya, mungkin Mas Firman bisa say bye dulu nih buat teman investor aja. Semoga kita bisa bertemu lagi nih di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman investor aja semuanya. Sampai jumpa.